Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat. Saat ini saya baru saja selesai bersepeda atau goes, dan seperti yang teman-teman lihat di belakang saya adalah sebuah hamparan sawah. Gimana sawahnya? Indah ya, keren. Tapi kita saat ini nggak akan bahas tentang persawahan. Nah, yang ingin saya bahas adalah masih sekitar berhubungan dengan bersepeda. Teman-teman sekalian, bersepeda saat ini adalah menjadi pilihan transportasi yang sangat murah dan sehat. Sayangnya di Indonesia masih sedikit, meskipun tren goes mulai merebak. Nah, rekan-rekan sekalian, banyak orang yang lebih memilih naik motor atau mobil sehingga mereka berada dalam sebuah kemacetan dan polusi udara. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah fakta bahwa ada di beberapa negara yang mempunyai cara efektif untuk membangun kebiasaan bersepeda di masyarakat. Misalnya adalah tentang fasilitasnya, kepedulian dari pemerintah negara tersebut dalam memberikan akses fasilitas yang berhubungan dengan bersepeda bagi masyarakatnya. Menurut Bicycle Cities Index 2019, bahwa teman-teman sekalian setidaknya ada 6 negara yang memberikan fasilitas kepada masyarakatnya agar masyarakatnya mau berperilaku bersepeda. Yang pertama adalah negara Belanda ya. Jadi teman-teman sekalian, di Belanda ternyata fasilitas begitu lengkap disiapkan oleh pemerintah. Bahkan bersepeda ini bagi anak-anak telah memasuki ketika anak-anak itu memasuki dunia pendidikan, maka bersepeda ini menjadi salah satu kurikulum yang diberikan di sekolahnya. Teman-teman sekalian, di Belanda meskipun teknologinya begitu canggih, penduduknya tetap bersepeda dan masyarakatnya mendapatkan fasilitas yang lengkap dari pemerintah. Bahkan sudah banyak dibangun jalur khusus ribuan kilometer. Kemudian juga disiapkan tentang tempat penyewaan dan parkir yang sangat luas sehingga support bagi para masyarakatnya untuk bersepeda. Nah, teman-teman sekalian, di Belanda juga habit tentang sepeda itu dibangun sejak dini. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saat anak usia memasuki sekolah dasar, dia telah diberikan kurikulum untuk bersepeda. Gimana? Keren kan? Nah, yang kedua di negara Jerman. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Jerman adalah negara dengan tingkat teknologi yang sudah luar biasa. Nah, di Jerman, teman-teman sekalian, telah dibangun juga banyak bahkan rute yang menarik ya. Baik bukan hanya sekedar di pedesaan, bahkan juga di perkotaan. Jadi di pedesaan, di perkotaan sama baiknya dibangun rute-rute yang menarik untuk bersepeda. Nah, di Jerman ini juga teman-teman sekalian, selain menjadi alternatif transportasi, juga bersepeda ini menjadi hiburan bagi masyarakatnya. Setidaknya teman-teman sekalian ada lebih dari 200 rute bersepeda jarak jauh baik di desa maupun di kota. Misalkan saja ada sebuah rute yang menyusuri Sungai Rhine yang indah, atau juga sebuah rute yang menjelajahi kota Konstanz, di mana rute ini menyusuri daerah penghasil anggur atau rute khusus sepanjang 219 km. Dan rute ini dibuat memang oleh pemerintah Jerman untuk mengenang sejarah di Jerman sendiri. Teman-teman, luar biasa ya di Jerman. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, di negara Belgia, masih di negara Eropa. Nah, di Belgia selain bebas di daratan, untuk bersepeda ini juga ada rute yang membelah air, di mana pemerintah begitu concern memperbaiki sarana dan prasarana untuk bersepeda. Pemerintah di Belgia juga membangun jalur khusus dan tempat-tempat penyewaan sepeda secara free atau bebas biaya. Dan teman-teman sekalian, ada hal yang menarik bahwa bersepeda di Belgia ini merupakan sensasi seolah bersepeda di atas air. Jadi ada sensasi tersendiri di mana rute itu dibangun di atas permukaan air dengan jalur sepanjang 212 km membelah kolam-kolam air di De Wijers-Lambeek. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja atraksi ini sangat diminati oleh para wisatawan, baik lokal maupun turis yang berasal dari mancanegara. Selanjutnya teman-teman, yang keempat ada di negara Denmark, masih di negara Eropa. Di negara Denmark sudah menjadi sebuah kebudayaan sekaligus
cara hidup yang sehat dengan cara bersepeda. Nah, para orang tua di sana membonceng anak-anaknya dengan sepeda yang biasa disebut dengan sepeda kargo. Kemudian di Denmark pula pemerintahnya memiliki jalan yang luas dibangun oleh pemerintahnya sehingga tidak mendapatkan kesulitan ketika para masyarakatnya yang ingin bersepeda. Karena apa? Karena ada jalur khusus yang dibangun oleh pemerintahnya. Dan di Denmark kalau kita berhitung, ternyata kalau saat lagi rame ya, bersepeda ini akan melebihi lalu lintas mobil maupun kendaraan-kendaraan lain di negara-negara yang lain. Artinya apa? Bahwa di Denmark lalu lintasnya lebih ramai bersepeda ketimbang lalu lintas mobil di negara-negara yang lain. Nah, teman-teman sekalian, di Denmark juga penduduknya mulai sadar ya akan dampak polusi atau pencemaran udara. Sehingga dengan demikian masyarakatnya lebih memilih bersepeda sebagai alternatif untuk alat transportasinya. Begitu juga teman-teman sekalian, para orang tua di sana di negara Denmark, dia akan dengan begitu enjoy, begitu bahagia dan rileks untuk membawa anak-anaknya ketika harus berpergian dengan sepeda kargo. Nah, sepeda kargo ini sepeda yang didesain dia memiliki roda 3 roda dan bisa memuat selain juga orang ya, manusia, juga bisa berbagai benda lainnya dalam sebuah kargo tersebut. Yang kelima masih di negara Eropa, yaitu negara Swedia. Nah, teman-teman, di negara Swedia banyak sekali fasilitas yang disiapkan oleh pemerintahnya di sana. Juga di sana telah terbangun kesadaran yang begitu tinggi sehingga masyarakatnya juga patuh terhadap peraturan lalu lintas, termasuk juga buat para pesepeda. Nah, teman-teman sekalian, di sana juga oleh pemerintahnya dibangun sebuah jalur khusus yang bisa diakses dari dua arah. Dari dua arah yang berlawanan, para pesepeda itu begitu nyaman dia melakukannya. Nah, teman-teman sekalian, karena masyarakatnya sudah begitu sadar dan patuh terhadap peraturan lalu lintas, maka ketika dibuat rambu-rambu lalu lintas secara khusus bagi para pesepeda, menjadikan para sepeda merasa aman dan nyaman dari gangguan atau terhindar dari berbagai kecelakaan atau eksiden. Nah, teman-teman sekalian, maka dengan demikian masyarakat di sana di Swedia, dia dengan begitu sadar menjaga ketertiban selama bersepeda. Tentu pemandangan saling berebut tidak akan kita dapatkan di sana. Dan setiap warga yang ada di negara Swedia, ternyata kalau diambil sebuah rata-rata ya, setiap orangnya itu mampu menempuh jarak sekitar 0,7 km per hari. Bayangkan teman-teman, rata-rata setiap orang di Denmark dia mampu menempuh perjalanan bersepeda sepanjang 0,7 km per harinya. Sehingga hal ini disebabkan oleh karena setiap anggota keluarga yang berada di Swedia memiliki sepeda masing-masing, sehingga satu dengan yang lainnya tidak sampai terjadi berebut. Nah, teman-teman sekalian, begitu di Swedia. Nah, yang terakhir teman-teman, kalau tadi kelima negara itu berada di Eropa, dan yang terakhir ini yang keenam adalah di Cina. Nah, di negara Cina, berbekal ponsel pintar, penduduk di sana bisa melakukan sewa menyewa sepeda dengan begitu mudah. Dalam hal juga terjadi pada saat melakukan transaksi atau pembayaran dengan cara ponsel tersebut. Nah, teman-teman sekalian, meski di Cina belum sebanyak di Eropa, tetapi Cina layak untuk diperhitungkan. Di Cina memadukan sistem hidup sehat dengan kecanggihan teknologi, sehingga pada saat penduduknya atau masyarakatnya ingin menyewa sepeda bisa dilakukan secara mandiri dengan cara memindai kode by ponsel pintarnya. Masih dari Cina, teman-teman sekalian, bahkan ketika terjadi pembayaran ya pada saat bertransaksi, ini bisa dilakukan melalui sistem yang sama, sehingga dengan demikian praktis banget ya. Nah, teman-teman, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana melihat negara-negara lain? Kita tentu menjadi iri ya. Dan yang lebih spesifik tentu bagaimana di negara Indonesia, negara yang kita cintai ini.
Perlu memang kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator memberikan akses ketersediaan fasilitas dalam bersepeda, baik sepedanya itu sendiri dan fasilitas alur bersepeda. Kemudian dari sisi masyarakatnya, tentu masyarakatnya harus dan memang semestinya dengan meningkatkan kesadaran. Nah, teman-teman sekalian, kita berharap dan berdoa semoga kelak di Indonesia bisa menjadi negara yang nyaman untuk bersepeda sebagaimana negara-negara yang lain. Oke teman-teman, demikian sharing kita selepas saya bersepeda atau goes, dan hari telah menunjukkan pukul 17:45, beranjak senja. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika teman-teman merasakan manfaat dari video ini, silahkan subscribe, like, share, and comment di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, banyak minum air putih, banyak makan buah dan sayur, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.